Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radiya billahi rabban wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi azza wa jalla. Iman, iman Islam, iman hidayah, taufik, iman kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada kedua Rasulullah Muhammad bin Abdillah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan berikutnya sampai akhir. Jamaah rahmatullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang nawafil, ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat. Di antaranya adalah anjuran atau sunnah melakukan sholat istikharah. Istikharah artinya meminta kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik. Kita agak kesulitan untuk memilih antara melakukan atau tidak, antara A atau B. Belum bisa menentukan pilihan. Maka dianjurkan untuk sholat. Sekali lagi sholat. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta melalui sholat. Bisa dengan doa biasa tadi. Rasul menganjurkan sholat karena sholat itu adalah cara yang paling efektif, yang paling baik untuk kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu. Makanya sholat disebut silah bainal abdi wa rabbih, komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu. Baca hadisnya. Wa an Jabirin bin Abdillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kami untuk istikharah. Istikharah sekali lagi meminta kepada Allah untuk diberikan pilihan yang terbaik dalam segala urusan. Maksud segala urusan adalah urusan-urusan yang mubah. Kalau yang wajib gak istikharah, sholat gak ya? Sholat gak ya? Gak ada istikharah yang wajib. Yang mubah, tapi yang penting-penting. Menikah penting atau nikah lagi, istikharah, minta kepada Allah. Anak sekolah kemana ya sekolahnya? Negeri, swasta, pesantren. Tempatnya di mana? Istikharah.
urusan-urusan yang mubah, yang penting. Dan yang belum kita bisa menentukan dalam bahasa yang lain, antara bahasa hadis itu masih ada galau gitu, bingung, belum bisa menentukan, belum bisa pilihan. Kalau yang sudah ada ketentuannya, ini lebih penting, ini kurang penting, ya ambil yang lebih penting, nggak perlu istikharah yang gitu. Punya uang untuk pendidikan sekolah anak, pengen beli motor, itu mah udah jelas. Kalau nggak cukup uangnya, ya pendidikan dulu, nggak perlu istikharah beli motor ya atau sekolah anak, yang gitu mah enggak. Itu secara prioritas. Kalau kita kadang-kadang bingung, susah untuk menentukan pilihan, belum ada tanda-tanda gitu yang mana yang harus kita pilih. Urusan sekali lagi urusan mubah, wajib enggak? Dan wajib pun beda-beda. Ada yang wajib yang lebih didahulukan, ada yang ditunda. Bisa punya uang, punya utang, uangnya cukup untuk haji, ya nggak ada perlu istikharah dulu. Apa haji atau bayar utang, ya Allah? Ya bayar dulu utang. Ya. Apa kata Rasul? Yaqul, Rasul bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarfa' rak'ataini min ghairil fardhati." Apabila salah seorang di antara kamu dalam keadaan bingung, sulit untuk menentukan pilihan dalam suatu perkara urusan, maka lakukan sholat 2 rakaat. Perintahnya ruku, maksudnya sholat. Lakukan sholat 2 rakaat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi sholat istikharah itu tidak bisa dibarengkan dengan sholat wajib. Sholat wajib, ya sholat perintah itu wajib. Selain sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya. Lakukan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Kapan? Kapan aja. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Yang penting bukan di waktu makruh. Ya. Boleh kapan saja selama dibolehkan sholat di waktu tersebut. Di mana? Bisa di masjid, bisa di rumah, di tempat yang boleh sholat. Sholat 2 rakaat. Kemudian apa yang dibaca setelah Al-Fatihah bebas, apa aja ayatnya, suratnya. Tapi untuk mendapat apa yang utama, ulama bilang bacanya setelah Al-Fatihah yang pertama, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Boleh ayat-ayat surat-surat yang lain. 2 rakaat ya. Sholat, setelah selesai sholat, summa liyaqul, kemudian setelah itu dia silakan minta doa. Dalam hadis ini sebutkan doanya setelah sholat selesai, setelah sholat. Walaupun ada sebagian yang membolehkan
doanya di waktu tasyahud, di waktu doa tasyahud. Tapi sesuai dengan hadis ini setelah sholat. Maka baca doa ini, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dipilihkan, minta petunjuk kepadamu untuk pilihan yang terbaik. Kalau bisa redaksi dengan bahasa Arab silakan, lebih bagus. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita. Tapi kalau di dalam sholat ya nggak boleh batal sholat. Makanya untuk yang tidak hafal redaksinya bahasa Indonesia aja. Tapi setelah sholat, bukan di waktu sholat. Allahumma inni astaghfiruka. Ya Allah, sesungguhnya aku istiqoroh pada minta petunjuk untuk diberikan pilihan yang terbaik. Bi'ilmika, dengan ilmu kita nggak tahu yang terbaik yang mana, apalagi yang belum jelas ke depan. Kalau yang maha tahu, wa astaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk ditentukan mana yang terbaik, yang menakdirkan segala sesuatu dan Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari keutamaan yang luar biasa, besar, anugerahmu yang begitu agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau yang maha kuasa dan aku tidak bisa apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau yang tahu, aku tidak tahu. Wa anta a'lamul ghuyub, dan engkau yang maha mengetahui yang gaib, kita enggak tahu yang ke depan itu gitu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui, maksudnya engkau mengetahui bahwa urusan ini baik buatku dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dan kehidupanku dan masa depanku. Qala ajili amri, urusan yang mendesak saat ini, wa ajilihi, dan urusan yang akan datang. Takdurhu li, tentukan buat urusan ini. Wa yassirhu li, berikan kemudahan urusan ini bagiku. Summa barik li fi, kemudian berikan keberkahan, kebaikan yang banyak untukku pada urusan ini. Jadi minta pada Allah, yang tahu kan Allah, yang menentukan Allah. Urusan agama, urusan dunia, masa depan kita, minta kepada Allah, jangan mengandalkan pada diri kita sendiri. Qala wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li bi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Terus setelah itu, kalau urusannya ada kita nggak tahu baik atau tidak baik, jika engkau mengetahui
ketahui bahwa urusan ini tidak baik buat dalam urusan agama, urusan dunia, kehidupan, masa depanku. Qala ajili amri wa ajili, yang mendesak dan yang akan datang. Fasrifu anni, palingkan dariku, jauhkan dariku, bukan pilihan berarti. Wasrif ni anhu, dan jauhkan aku darinya. Waqdur lil khair, dan tentukan buatku kebaikan, haitsuka, dimanapun, dalam keadaan apapun. Pilihkanlah untukku kebaikan. Summa ardi'ni bihi, berikan ridhoi aku dalam urusannya. Wala wa yusammi hajatah. Kemudian Rasulullah SAW bilang, setelah itu sebutkan apa masalahnya. Masalah sekolah, masalah bisnis, masalah apa saja sebutkan. Setelah baca doa tadi, setelah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, jika ini urusannya baik, pilihkan untukku. Jika urusannya enggak baik, jauhkan dariku. Apa sebutkan urusannya, masalahnya? Setelah itu baru baca doa-doa yang lain. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih. Nah, sekali lagi, kita manusia serba terbatas, serba tidak tahu, serba tidak mampu. Ketika ada masalah, ketika ada urusan yang kita masih bingung untuk menentukannya, mengadulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Sekali lagi, dengan sholat. Namanya apa? Sholat istikharah. Jadi ketika kita sholat, niat itu tadi, niat supaya urusan yang sedang dihadapi diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lafaznya, redaksinya? Enggak perlu. Kan udah kata Rasul, kalau kamu dalam keadaan bingung, susah, ada problem, ada masalah, ya udah kan udah ada. Ya, sholat 2 rakaat, niatnya untuk itu. Sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Berdoa di waktu setelah sholat 2 rakaat itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa hafal bahasa Arabnya, silakan. Kalau hafal, kalau belum hafal bisa ditulis. Kalau di setelah sholat, kalau nggak bisa baca bahasa Arabnya, bahasa Indonesia terjemahannya, atau maksudnya apa? Kalau mah gampang, kalau mah tahu. Tadi sebutkan bahwa sholatnya kapan aja, selama tidak makruh, tidak dilarang. Tapi bagusnya pilih waktu yang mustajab agar lebih mantap lagi. Doakan waktu-waktu mustajab, terutama di malam hari, sepertiga terakhir malam itu harus mustajab. Yanzilur Rabbuna tidak sama itunya, Allah turun menawarkan kepada kita.
kapan aja, tapi pilih waktu-waktu yang mustajab. Kemudian boleh nggak sholat istikharah kita barengkan aja dengan sholat sunnah yang lain? Karena sebelumnya ada sholat hajat, mirip-mirip sholat. Kalau sholat aja minta yang belum ada pilihan. Kalau sholat istikharah minta yang ada urusannya, belum bisa memilih. Pilihannya sudah tersedia tapi belum bisa memilih. Boleh juga ada sholat mutlak. Tapi kalau untuk sholat-sholat yang sudah ditetapkan, misalnya sholat rawatib, ya bisa itu tersendiri. Sholat tahiyatul masjid itu udah ada sebabnya. Sholat mutlak. Kemudian berapa lama kita? Berapa kali? Kalau belum ada pilih bagaimana cara pilihan itu, ada kecenderungan hati kita mantap, itu tenang, tentram, itu berarti ada pilihan. Walaupun nggak ada petunjuk-petunjuk mimpi atau apa, itu bisa jadi ada isyarat-isyarat, ada kecenderungan hati bahwa ini yang mantap. Jadi dua pilihan A dan B, satu di antara, atau pilihannya lakukan atau tidak, salah satu yang dimantap. Itulah yang harus diambil. Tapi belum juga dapat pilihannya, belum ada kecenderungan mana yang lebih mantap nih, ulangi lagi, sholat lagi 2 kali, belum lagi, belum mantap lagi, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 7 kali. Para ulama bilang lakukan sampai berulang sampai 7 kali, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kemantapan hati. Jadi diulangi lagi. Sudah barang tentu ya. Kalau pilihan masalahnya adalah masih lama gitu ya, bisa waktunya kan masih lama. Tapi kalau waktunya mungkin mendesak, ya kita harus memilih besok. Ya hari itu ulangi lagi 2 rakaat. Ulangi lagi 2 rakaat sampai ada kemantapan. Nah, kemudian ketiga, ada adabnya. Ketika kita sholat, berdoa, sholat istikharah ini, bersihkan hati kita dari segala pikiran-pikiran yang lain, apalagi dosa dan maksiat. Nah, jangan sampai dicampur aduk mikirin yang lain. Fokus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setan masuk ke situ. Kemudian disebutkan oleh para ulama, antakuna istikharah fil umuri allati la yuraqul muslim la ya'riful muslim khairaha min syari'ah. Salat istikharah itu dalam perkara-perkara yang kita
seorang muslim nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, belum bisa menentukan. Artinya mubah kan? Kalau yang haram masa istikharah, mencuri ya Allah istikharah. Yang wajib masa istikharah udah jelas wajib apa baiknya. Fal ibadah terwajibah la yustakharu lah, ibadah wajib tidak perlu istikharah, tinggal lakukan aja. Wa kadzalika muharramat balaniyah, kecuali apa demikian pula yang dilarang, yang haram dan dilarang nggak boleh lagi istikharah, udah tinggal mengamalkan aja. Istisna iza roda bayan khususil waktu iza, kecuali masih ada pilihan, misalnya waktu haji kan pilihan tuh waktunya panjang. Misal yastaghfirul hajj di hadzal am atau allazi ba'da, apakah dia melakukan ibadah hajinya tahun ini atau tahun berikutnya, karena masih banyak urusan gitu. Walaupun ada hadis-hadis mengatakan kalau sudah ada punya uang cukup untuk haji ya harus disegerakan, tapi kan mungkin banyak urusan yang lain. Haji kan tidak harus segera, dalam arti boleh ditunda. Nah, jadi istikharah ini adalah bil umuril mubah, urusan-urusan yang mubah. Bagaimana yang mandubah? Ya sunnah, boleh juga ya sunnah, tapi ketika ada di sini berbenturan antara perintah sunnah, yang paling gampang antara akikah dengan udhiyah, itu kan sama-sama sunnah, sama-sama muakkadah. Mau akikah atau mau berkurban kan sama-sama sunnah. Silakan kalau memang masih bingung. Kalau kurban dulu belum tentu uangnya setelah itu dapat ada gitu. Kalau akikah dulu keutamaan berkurban nggak ada dapat, gimana? Minta kepada Allah, sama-sama sunnah tuh. Ya, boleh. Ya. Artinya sholat istikharah ini ya sesuai dengan syarat-syarat rukun sholat. Tapi untuk istikharah minta ditentukan pilihan oleh Allah, yang bagusnya adalah dengan sholat. Tapi bagi yang tidak bisa sholat seperti perempuan kan, dan pada nifas dan keadaan haid, nggak bisa sholat ya, maka bisa dengan berdoa. Baca doa ini nggak ada syarat-syarat apa. Doa tadi, doa dengan lafaz dari hadis Rasulullah atau dengan doa dengan bahasanya sendiri. Yang intinya apa? Bahwa istikharah itu adalah meminta kepada Allah pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik pada urusan yang mubah atau yang dianjurkan ketika belum bisa menentukan pilihan. Lebih boleh dilakukan lebih dari satu kali, tadi ulama bilangnya ya sampai 7 kali kalau bisa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah segera melakukan sholat. Maksudnya apa? Sholat nih, ada masalah kita sholat. Maksudnya ya, kita manusia ini ya, tidak memiliki kemampuan apapun, tidak tahu apalagi masa depan mana yang terbaik. Kita bersandar, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan ketika
sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, terima. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu. Nah, disinilah dilarang kita memiliki pemahaman atau keyakinan yang bertentangan dengan kodok-kodan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh istilah orang hari sial gitu ya, nahas. Nggak ada, serahkan kepada Allah. Ketika sudah dipilih atau ditetapkan oleh Allah, ya terima, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke dukun. Dukun bisa apa sih? Kalau dia sakit aja nggak bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalau dia lapar juga bisa kenyang kalau nggak makan. Jangan ke orang, jangan ke makhluk. Datangnya mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari akidah tauhid. Ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhid rububiyah, yang menguasai, yang memiliki, yang mengendalikan dan seterusnya. Tauhid uluhiyah, ya kalau kita berdoa dalam Al-Quran kan surat Fatihah, ya na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Di antaranya ketika ada masalah, ada problem, belum bisa menentukan pilihan, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Jangan kepada yang lain. Ya. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jamaah rahimakumullah. Barangkali sunnah ini jarang kita lakukan. Paling tidak, kata para ulama, kalau ada hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun itu tidak menjadi kebiasaan kita untuk melakukan, apalagi sholat istikharah dan seperti ini kan tidak selalu kita lakukan. Paling tidak, ya, ada kesempatan-kesempatan kita lakukan. Seperti pembahasan tentang sholat tasbih kan ya setiap saat. Paling tidak ketika ada masalah yang mungkin sangat rumit bagi kita, ya, pilihannya adalah kembali kepada Allah dengan sholat istikharah. Nah, dengan kita melakukan sholat menjadi tenang, hati semakin mantap, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, Allah akan menghilangkan rasa gundah, rasa galau, rasa cemas, ya, rasa khawatir, bingung dan seterusnya. Dengan apa? Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, tanda-tanda istikharah kita diterima, yang pertama, lapang dada kita, tenang, tenteram pada pilihan. Ada kecenderungan hati pada salah satu dari masalah yang masih kita bingung. Ya, sudah tentu pilihannya bukan karena hawa nafsu, pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Ya. Nah, kalau sebaliknya, bahwa yang tidak baik atau yang buruk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak melakukan. Hati kita nggak suka, nggak cenderung gitu. Dengan demikian, ya, ketika kita sholat pasti tenang kan, tenteram. Nah, dengan tenangnya hati kita, tenteram hati kita, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita yang terbaik. Sekali lagi, sholat. Ya, itu jalan atau cara media yang terbaik dalam menghadapi
apabila ada masalah segera sholat. Bahkan urusan yang kecil sekalipun, garam di dapur nggak ada, sholat. Sendal putus, sholat. Apalagi yang besar. Ketika ada masalah yang susah untuk kita memilih, kembali kepada Allah dengan sholat istiqoroh. Doanya diajarkan oleh Allah bagaimana apa yang diucapkan dengan bahasa Arab. Kalau kita hafal, kalau kita bisa nggak hafal, kita tulis dan kita baca. Kalau nggak bisa baca bahasa Arab, ya dengan bahasa kita sendiri. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti urusannya. Aku boleh aja, astagfirullah.